Takdir Allah tidak ada yang tahu. Memang betul ya kan, mau sekeras apapun kita melawan takdir, kalau memang sudah waktunya nggak akan pernah bisa kita lawan. Seperti halnya sakit, meskipun kita jaga diri kita supaya tetap sehat terus, tapi kalau memang udah waktunya sakit ya udah sakit aja gitu. Dan juga sekuat apapun usaha kita untuk sembuh dari segala penyakit, mau kita sampai berobat kemanapun, kalau memang sudah waktunya sudah cukup ya udah cukup gitu. Jadi intinya dalam hidup ini ya kita tetap harus bersyukur, mau dalam gimana pun atau bagaimanapun keadaan kita, kondisi hidup kita, ekonomi, baik apapun itu, pokoknya disyukurin aja. Karena apa? Napas kehidupan kita pun kita nggak akan tahu sampai kemana. Mau sekaya apapun kita, semuanya itu tidak akan gunanya kalau kita sudah nggak bernyawa lagi. Kayak saya ada dengar cerita teman saya itu bahwa dia itu punya anaknya sakit, dari umur 8 bulan aja udah sakit, sudah dibawa berobat kemana-mana dan sampai bawa ke Jawa juga tetap tidak bisa. Itulah yang saya bilang tadi, mau kita sepanjang, sejauh, segimanapun kita berobat, kalau memang udah waktunya ya udah. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita juga nantinya entah bagaimanapun nasib kita. Jadi kita tetap harus siap dan juga mulai sekarang kita tetap harus bersyukur dalam keadaan apapun. Oh iya, ini tadi pagi setelah saya antar si adik ke sekolah, saya berangkat ke lab Kesda karena sebenarnya saya cuma mau kontrol aja, mau ngecek asam urat, gula dan juga kolesterol. Karena kan perasaan saya tuh kok rasanya nggak enak gitu kan, kakinya tuh nyut-nyutan terus, pinggangnya sakit, takutnya aja karena ada sakit apa. Itulah susahnya kita, kalau sakitnya itu dari dalam kita nggak bisa ngelihat, yang penting sakitnya dari luar gitu. Nah jadi kita tahu cara pengobatannya bagaimana. Berhubung kita sebelum tes darah itu harus puasa dari maghrib sampai pagi sebelum dilakukan tes darah, jadi tadi saya kan nggak sarapan, jadi saya sarapan dekat di lab Kesda aja karena mau pulang ke rumah itu lumayan jauh juga, dan juga waktu untuk jemput si adik itu juga sudah dekat. Jadi daripada bolak-balik ya udahlah mending cari tempat sarapan yang terdekat aja. Ini saya sarapannya tuh sekitar jam 9-an dan ternyata si adik mereka itu setelah saya berangkat nyampe ke sekolahnya mereka masih main-main karena masih masuk di jam istirahat. Si adik pulang sekolahnya di jam setengah 10 setiap harinya kecuali hari Jumat dia pulangnya jam 9.